Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, sebelum saya sudah lupa apa yang kemarin dibahas. Barangkali ada yang ingat pertemuan bulan kemarin itu bahas nopo nggih? Apa sudah bahas surah Al-Isra berkenaan dengan Israel atau surah Al-Maidah? Ada yang ingat nopo nggih bahasan bulan yang lalu? Saya sudah pernah bahas tentang nasibnya Bani Israel nopo mboten teng mriki? Oh belum. Oh nah ikut niku mawon pun nggih. Karena sesuai dengan keadaan hari ini setidaknya ini menjadi cara kita nanti menurut Al-Qur'anul Karim di dalam memandang kejadian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi wa la ta'lu marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وجعلناكم فجاسوا خلال الديار gimana فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Kita melihat di surah Al-Isra. Kenapa kita mengambil dari surah Al-Isra ini? Karena kalau kita pikirkan salah satu keunikan Al-Qur'anul Karim adalah informasi yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan sejarah selalu akurat, nomor satu. Yang nomor dua adalah kadang-kadang cara Al-Qur'an menjelaskan tentang sejarah ini bukan saja menjelaskan masa lalu, tapi juga menjelaskan proyeksi masa depan. Saya kasih contoh dulu agar kita yakin ya. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat ke 20-an berapalah 29 insyaallah. Allah SWT menyatakan fama bakat alaihimus sama' wal ardu wa ma kunna munzirin. Tidaklah menangis langit dan bumi. Fama bakat alaihim, tidaklah menangis atas kalian Firaun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah itu. Langit tidak menangisimu, bumi tidak menangisimu, wa ma kunna munzirin, dan bukanlah kamu itu, kalian itu siapa? Firaun dan bala tentaranya, orang-orang yang ditangguhkan waktunya oleh Allah SWT, tapi ditenggelamkan masuk ke dalam Laut Merah. Poin yang penting dari ayat ini adalah Quran menyatakan langit dan bumi tidak menangisi mereka. Dulu kalau kita lihat di berbagai tafsir, para ulama mengartikan tentang tidak menangisnya langit dan bumi adalah karena perbuatan jahatnya mereka. Penduduk bumi, orang-orang yang beriman tidak menangis untuk mereka, penduduk langit juga tidak menangisi untuk mereka. Tetapi dengan ditemukannya data-data baru tentang kajian Mesir kuno, maknanya sekarang menjadi lebih menarik lagi. Di Museum Inggris sana itu ada batu kira-kira seginilah yang berisi tulisan asli bangsa Mesir kuno, yaitu masanya Firaun. Hieroglif namanya, bahasanya mereka itu tulisannya yang ada gambar burungnya, anjingnya. Tulis kan susah sekali karena tidak ada satupun manusia di dunia yang berbicara dengan bahasanya Firaun. Orang Mesir sekarang sudah berbahasa Arab, tidak berbahasa Firaun. Orang
Eropa berusaha membangkitkan kembali bahasa Mesir kuno ini. Nah, dengan ditemukannya batu prasasti ini, ya satu batu di reruntuhannya piramid itu, alhamdulillahnya batu itu ada terjemahnya bawahnya dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani sampai sekarang banyak orang yang masih berbicara bahasa Yunani. Sehingga bahasanya Firaun ini yang kemudian di bawahnya ada terjemahnya bahasa Yunani memudahkan kita untuk mempelajari bahasa aslinya Firaun. Singkat ceritanya makin dikembangkan sampai sekarang ini sudah ada kamusnya, orang sudah bisa ibaratnya kan kalau dipelajari terus kita bisa ngomong sebagaimana Firaun zaman dahulu kala. Orang sekarang sudah bisa memahami semua kata-kata yang terpahat di dalam piramid berkat Egyptologi ya, yang dikembangkan. Tapi ini adalah abad 18 mulainya, lalu abad 20 lah mulai orang mulai bisa membaca. Yang menarik di antara reruntuhan itu ada batu bentuknya segitiga ya, yang ada di kuburannya Firaun itu. Ada tulisan yang kalau dalam bahasa Indonesia hari ini tulisannya kan segitiga begini, yang sebelah sini tulisannya langit menangisimu, sebelah sini tulisannya bumi menangisimu, sebelah sini bunyinya ketika engkau naik menjadi sebuah bintang. Menarik. Para sejarawan kaget dengan tulisan ini. Kenapa? Karena mereka melihat Al-Quran 1500 tahun yang lalu telah menceritakan apa yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap rajanya namanya Firaun. Kalau kita bandingkan sekarang, dari mana informasi ini ada? Nabi Muhammad tidak pernah ke Mesir, tidak ada satupun orang yang sudah berbahasa Mesir. Tapi menarik, kenapa? Karena keyakinannya orang Mesir saat itu adalah Fir'aun itu dianggap sebagai anaknya Dewa Ra, Dewa Langit sana. Maka kalau mati dia naik ke langit menjadi bintang. Dan karena hebatnya Fir'aun ini, langit menangis untuknya, bumi menangis untuknya. Al-Quran mengkritik keyakinannya orang Israel itu, orang Mesir itu dengan kalimat singkat dalam surat Ad-Dukhan, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard wa ma kunna munzirin. Maka sejarawan hari ini geleng-geleng. Bagaimana tidak ini kecuali tidak mungkin dibikin oleh manusia karena tidak ada data apapun yang bisa memungkinkan untuk itu. Maka semakin orang mengkagumi Al-Quranul Karim dan semakin orang terpikat dengan data-data yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Sama seperti sekarang, ya, kejadian salah satu blessing in disguise-nya, orang semakin banyak sekarang membaca Al-Quranul Karim setelah kasus Israel. Karena orang kaget, kok ya ada manusia dengan keyakinan sebegitu hebatnya. 4 anaknya mati tapi dia masih tersenyum dan dia masih berkata, sabar kamu. Ya, ada seorang ayah yang 4 orang mati, dia masih berada di bawah timbunannya itu sambil memanggil-manggil anaknya, Said, Salma, Said, Salma, karena 4 anaknya mati semuanya, dibombardir oleh Israel. Dan dia berkata, kemudian temannya berkata, sabar, bahagialah, ya, engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kamu masuk surga karena 4 orang anakmu menjadi syahid. Dan seterusnya, gembiralah akhi. Dan dia menyatakan, ada bahkan yang rumahnya hancur, dia tersenyum, terima kasih ya Allah, saya hanya tawakal kepadamu ya Allah. Dan berita-berita ini menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang kemudian terkagum, bagaimana mungkin ada orang yang anaknya mati, rumahnya hancur, tidak ada apa-apa, tapi dia masih yakin sama Allahnya, tapi dia masih berkata hasbunallah ni'mal wakil. Sehingga kemudian banyak orang hari ini terpikat dengan Al-Quranul Karim, membeli Al-Quranul Karim. Kalau informasi yang misalnya saya dengarkan di beberapa masjid di Amerika, ya, terus banyak orang masuk Islam tambah, justru dari kasus sekarang ini.
Tentu kita tidak mensyukuri apa yang terjadi sekarang ini. Tentu kita harus juga makin prihatin karena Rasulullah SAW menyatakan, man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak punya concern dengan urusan orang Islam, dia bukan orang Islam. Ya, apalagi sekarang ada juga bukan saja di kalangan non muslim, di kalangan orang muslim sendiri yang justru kurang ajarnya, ya. Dalam keadaan yang semacam ini malah dia menyatakan, saya sih cinta sama Palestina, cuman kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sana itu sebenarnya pertarungan juga antar sesama muslim sendiri, gontok-gontokan antara Fatah sama Hamas. Ini orang perang enggak, nolong enggak, bisanya ngomporin aja. Ya, mangkel saya orang kayak begitu itu. Ya, dan celakanya dia dipanggil ustadz lagi. Ini yang memalukan, ya. Andai sekarang Belanda menghancurkan Sidoarjo, terus orang Muhammadiyah dan NU bersepakat untuk membelanya, terus ada orang yang bilang, itu bukan hanya sebenarnya orang Muhammadiyah sama NU itu, wah, dia itu saling sikut-sikutan itu. Kalau yang satu tahlilan dia dan seterusnya. Itu orang kayak begitu itu, maksud saya amat sangat memilukan kalau kita pikirkan itu di mana kesadarannya, ya. Dan habis itu mulai mengkritik, hati-hati kalau nyumbang. Saya yakin dia tidak nyumbang, ya. Hati-hati kalau nyumbang nanti tidak nyampai dan seterusnya, yang membuat orang semakin takut untuk berdonasi. Nanti kalau tidak nyampe gimana? Malah dikasih tahu ada yang digunakan malah uangnya untuk begini, untuk begini. Ya, orang itu dalam psikologi, kalau kita ini tidak bisa menyumbang padahal ini sesuatu yang baik, ada guilty feeling kalau kita ini punya uang. Dan cara untuk menghilangkan guilty feelingnya adalah playing the victim. Contoh misalnya Iran kena nopo namine zalzalah, earthquake, gempa bumi. Misalnya kena gempa bumi besar, jutaan orang mati. Terus kita, ya kasihan ini sesama umat Islam atau sesama manusia, mari kita kasih sumbangan dan seterusnya. Ada orang yang kaya, dia pelit, tidak mau nyumbang, tapi pasti konsiusnya itu merasa bersalah. Kabeh wong-wong nyumbang, ya aku tidak nyumbang, malu dia. Tapi caranya agar dia itu hilang rasa bersalahnya, ngapain kamu nyumbang? Sana itu orangnya Syiah. Syiah itu musuhnya orang Islam. Saya sih bukan tidak mau nyumbang, tapi kan karena, itu caranya. Sehingga dia merasa aman pulang sudah, meskipun tidak nyumbang. Di kalangan orang Islam ada yang orang kayak begini ini. Maksud saya, Masya Allah, puluhan ribu sekarang ini orang mati. Tidak malukah kita, orang yang tidak punya agama saja teriak-teriak di jalan, diseret-seret tentara, diseret-seret keamanan di Amerika sana, hanya untuk menyuarakan bebaskan Palestina, damai sekarang. Sementara di Indonesia ustadz berkalung surban ngomong kayak begitu. Masya Allah kalau kita pikirkan, keterlaluan menurut saya. Dan karena itu salah satu hal yang harus kita ikut menyumbang buat konflik Palestina Israel adalah bangun narasi yang benar. Ya, mari kita lihat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israel, dan kami tetapkan, kata Allah SWT. Ayat keempat dari surah Bani Israel. Surahnya saja namanya surah Yahudi, ya, atau surah Al-Isra. Kami tetapkan, kata Allah SWT. Kalau ini merupakan ketetapan, dia tidak akan bisa berubah. Kenapa? Karena qadinya Allah, hukumnya, hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh suka berubah. Kecuali hakim MK, nah itu bisa berubah. Ini hakimnya Allah SWT. Wa qadayna, kata Allah SWT, kami tetapkan ila Bani Israel, kepada Bani Israel, fil kitabi. Makna pertama fil kitab dalam kitab Taurat. Ada juga yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi yang paling kuat adalah di Lauhil Mahfuz. Ini sudah ketetapan Allah. Salah satu rukun iman adalah kita percaya dengan qada dan qadar. Qadayna berarti Allah memberikan qada. Di mana qada itu? Sudah di Lauhul Mahfuz sana.
Karena ilmu Allah tidak terbatasi oleh ruang waktu. Allah memberikan kepastian, ketentuan, qadha kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Apa ketentuan mereka? Kata Allah SWT, la tufsidunna fil ardi, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan berlaku ulu. Ulu dari kata uluwun, dari kata ala. Ala itu di atas. Ya. Kalau ada orang mentang-mentang tidak mau dinasihati siapapun, tidak mau tunduk dengan aturan apapun, superior, mendominasi dia, sombong dia, namanya ulu. Pokoknya kamu jari aku. Dan dia tidak peduli, mau dikatain oleh apapun, melanggar apapun dia tidak peduli. Namanya ulu. Fir'aun disebut oleh Al-Quran dengan ulu. Inna fir'auna ala fil ard, kata Al-Quran. Sesungguhnya Fir'aun itu ala, mendominasi dia, sombong dia, superior dia. Dan tidak ada, Fir'aun tidak mau tunduk dengan siapapun saja. Israel jibles sama. UN nyebut dia melakukan international crime dan segala macam lah. Semua orang dunia teriak sekarang ini. Kamu melakukan genosida, kamu melakukan ethnic cleansing, kamu tidak peduli Israel. Bahkan kemarin Netanyahu dengan laknatullah ya, dia menyatakan apa kemarin? Ingatlah peperangan kita dengan Amalikoh. Ingat-ingat apa yang dikatakan oleh Bible, oleh Taurat. Katanya Netanyahu. Dia mengutip satu ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Musuh besarnya orang Yahudi itu namanya Amalikah atau Amaliket kalau dalam bahasa Inggris. Amaliket. Amaliket itu di surah di Taurat disebutin, atau di Perjanjian Lama disebutin, itu perangilah mereka. Ya, hancurkan mereka. Jangan ada belas kasihannya. Laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, sapinya, dombanya, hancurkan semuanya. Memang begitu ayatnya. Makanya biasanya kalau debat dengan orang Kristen dan orang Katolik, biasanya Tuhanmu Maha Penyayang. Ya, Yesus Kristus Maha Penyayang. Tuhanmu, biasanya Islam dianggap teroris dan seterusnya. Biasanya debat dengan orang Islam begitu biasanya. Tolong buka Perjanjian Lama dan ini. Itu siapa yang berkata? Karena Tuhan yang berkata itu. Di ayat itu Tuhan berkata kepada Bani Israel itu, perangilah mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ayat itu yang kemarin dikutip oleh Netanyahu. Bayangkan, kita melihat bagaimana perlakuannya tentara-tentara Israel dan seterusnya. Memang mereka, bahkan ada orang yang sudah, tentara yang sudah sepuh, jenderalnya, mereka menyatakan bunuh aja semuanya. Pernyataan sendiri dari pejabatnya Israel yang kapan hari menyatakan mereka itu, kita ini dealing dengan human animal, kata dia. Ketika ditanyain apa yang kalian lakukan, kamu membombardir rumah sakit dan seterusnya, dia bilang apa? Kita ini berhadapan dengan manusia binatang. Coba kayak ini. Mereka menyebut orang-orang Islam Palestina itu dengan human animal, kata dia. Dan itu semua orang di dunia tahu. Israel tidak pernah peduli mau dikritik apapun dan seterusnya. Masya Allah. Quran itu menyatakan Bani Israel itu akan melakukan 2 hal ini. Satu, dia berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Yang kedua, dia melakukan berbuat ulu, dominasi dan seterusnya. Dan itu pasti. Kenapa? Karena ketentuan Allah SWT. Nah, saya cepatkan di ayat yang nanti balik lagi ke ayat ke-5. Di ayat yang ke-7 Allah memberikan rumus. Kata Allah SWT, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan berbuat baik, jika kamu berbuat baik kepada dirimu, maka sesungguhnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Lek kamu berbuat baik, pasti kamu akan dapat manfaatnya dari amal baikmu itu. Wa in asatum, tapi kalau kamu berbuat kejahatan, asatum falaha,
wa in asatum falaha, kata Al-Quran, maka balasannya atau siksanya terhadap kejahatanmu itu pasti kamu akan dapatkan. Oke, ini ketentuan Allah SWT, tidak mungkin tidak berlaku. Jadi ketentuannya tadi, Bani Israel melakukan kesalahan, kejahatan 2 kali. Rumusnya tadi, kalau kamu berbuat baik, kebaikannya kembali kepada kamu. Kalau kamu berbuat kejelekan, kamu akan mendapatkan balasan dari kejelekanmu. Berarti kalau mengikuti rumus ini, berapa kali Bani Israel akan diazab oleh Allah? 2 kali. Karena mereka melakukan kesalahan, kejahatan 2 kali. La tufsidunna fil ardi marratain, kata Al-Quran, 2 kali. Oke, mari kita lihat sekarang. Ayat kelima Allah Al-Quran menyatakan, fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang hukuman yang pertama dari kejahatan 2 kali itu, berarti ini hukuman yang pertama. Cirinya, kata Al-Quran, hukuman yang pertama, ba'asna, kami mengutus, ibadan lana, hamba kami, ba'asna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid, yang perkasa, kuat sekali mereka. Fajasu khilalad diyar, mereka merajalela, memporak-porandakan, masuk ke rumahmu, mengusir kalian semuanya dari rumahmu, orang-orang Israel. Masalahnya Quran tidak memberitahu siapa yang diutus oleh Allah, kapan kejadian ini terjadi, tidak dikasih tahu oleh Allah SWT. Ayat kelima dari surah Bani Israel. Para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwa kejadiannya terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Kelompok yang kedua menyatakan kejadiannya terjadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Oke. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa kapan Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah SWT dengan cara diutus utusan dan kemudian dikeluarkan mereka dari rumah-rumahnya. Kalau kita telusuri sejarah, setidaknya, ya ada banyak sih, saya singkatkan saja, setidaknya yang bisa kita ambil 5 lah kejadian paling besar. 1, kerajaan orang Yahudi itu dibunuh, dihancurkan oleh Firaun, yang pertama. Yang kedua oleh Raja Nebukadnezar atau Bukhtanasar, Raja Babilonia. Yang ketiga oleh Cyrus, Raja Persia. Keempat oleh Alexander the Great dari Yunani. Terakhir Raja Titus dari Roman Empire, dari kerajaan Romawi. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi singkatnya kalau kita rujuk dalam sejarah, 5 raja ini melulu lentakkan orang-orang Yahudi di Palestina. Kita lihat yang pertama. Jadi nanti setelah Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang besar, ya, sampai bangun terkenal namanya Solomon Temple atau Kuil Sulaiman, ya. Pertama kali yang menyerang Palestina adalah Firaun. Nggak tahu Firaun yang keberapa. Dia mencuri emasnya, membawa peraknya, dan menjadikan orang Yahudi menjadi budak, ya, dibunuhin, dan kemudian diaspora mereka, ya, dan banyak puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang dibawa ke Mesir untuk jadi budak di Mesir. Yang pertama. Nanti kemudian Babilonia berhasil mengalahkan. Babilonia tambah lebih gila lagi, Nebukadnezar, dibunuhin ratusan ribu orang, dihilang semua orang Yahudi, dibawa semuanya ke Irak, ke Babilonia sana. Pada saat itu nanti Babilonia kalah lawan Cyrus. Persia saat itu membolehkan orang Yahudi balik lagi ke Palestina. Alexander the Great nanti mengalahkan. Sampai yang terakhir Yahudi dikuasai oleh Romawi yang Kristen. Tebak apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Dibunuhin semuanya orang-orang Yahudi. Sampai Kuil Sulaiman itu, ya, atau Masjidil Aqsa-nya itu, dan satu kompleks soalnya, itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Menggunung itu sampah-sampahnya, termasuk
bangkainya orang Yahudi, semuanya jadi satu. Karena bencinya orang Romawi kepada orang Yahudi. Nah, baru 638, bayangin 638 dulu. Umar bin Khattab berhasil memasuki Palestina dengan jenderalnya Amr bin As dan menguasai Palestina. Umar adalah orang yang meminta kepada orang Yahudi untuk kembali lagi ke Palestina. Dan orang Yahudi tidak pernah dibunuh oleh orang Islam selama 800 tahun, bayangin. Orang Islam itu menguasai Palestina 638 sampai 1917. Mulai Khulafaur Rasyidun, mulai dari Umar bin Khattab, pindah nanti ke Abbasiyah, pindah nanti ke Umayyah, pindah lagi ke Abbasiyah, sampai terakhir Turki Utsmani 1917 karena kalah Perang Dunia Pertama baru dikuasai Inggris. Tapi selama rentang 800 tahun ini tidak ada ceritanya orang Yahudi dibunuh. Orang Yahudi hidup damai dengan orang Islam di Palestina. Jangan kalau tidak percaya cari di YouTube tahun pokoknya sebelum 1917, ketik saja Palestina 1920, Palestina apalah. Mereka hidup berdampingan. Karena Umar yang mengawali, dikasih teritori sendiri sama Umar. Ini wilayah untuk orang Yahudi. Dan berapa jumlah orang Yahudi di sana itu sampai tahun 1917, jumlah orang Yahudi tidak lebih dari 3%. Jadi 97% itu Muslim semuanya. Orang Yahudinya sudah berbahasa Arab bahkan. Karena banyak juga orang Yahudi yang sudah bahasa Arab yang paling umum. Ya ada yang masih bahasa Ibrani. Ini Yahudi asli yang tinggal di sana, bukan Yahudi KW yang dari Eropa. Ini benar-benar Yahudi yang ada di sana. Oke. Kapan terjadi pembunuhan terhadap orang Yahudi? Orang Kristen lagi-lagi yang mulai membunuh. Kapan itu terjadi? Ketika Crusade. Mulai mengalirkan darah lagi. Karena Pope yang pertama, ya Pope Benedictus itu yang pertama yang mulai melakukan ambil kembali, terjadi perang salib. Di situ mulai ada pertumpahan darah lagi. Sampai sumpek, Pope pertama kalah, Pope kedua Benedictus kedua sampai mumet. Ada dia jenengan kalau membaca surat dari Paus Urbanus II, balang perang salib itu lucu. Ini kok kalah ini. Terus yang ikut perang harus yang belum punya dosa, yang belum menikah dan seterusnya. Mungkin dengan itu Tuhan akan menolong kita. Saking frustasinya dengan kekalahan. Singkat ceritanya, jadi orang Yahudi itu damai dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam selama 800 tahun. Dan mereka orang Islam tinggal di situ sudah beranak pinak 800 tahun, bayangkan. Tiba-tiba kurang ajarnya. Siapa sebenarnya? Kita ini kalau mikir banyak kepentingan memang di sana. Begitu 1917 kalah, Inggris kurang ajar. Makanya dari dulunya Inggris itu mendatangi negara-negara Arab. Kita ini dulunya masih bersatu sebagai umat Islam. Wong Islam wateknya juga mulai greedy. Ya, dibohongin sama Inggris. Kata Inggris, kamu orang Arab, lawan saja Turki Utsmani. Perangi saja Turki Utsmani. Kalau kamu merangi Turki Utsmani, kamu yang akan saya jadikan khilafah. Bukan orang Turki. Kamu yang jadi khilafah. Orang Islam mulai kebelah. Syarif terakhir kota Makkah Madinah melawan Turki Utsmani, dimulai dari kota Madinah yang nanti sampai melahirkan itu kakek buyutnya Jordan, pecah kemudian karena dibohongin sama Inggris. Mulai kamu kalau menjadi negara sendiri tak kasih kamu, jadikan raja kamu dan seterusnya. Ya, sampai ada filmnya kalau jenengan mau lihat filmnya. Salah satu film bagaimana intelijen Inggris itu merusak negara Islam itu, Lawrence of Arabia dan seterusnya. Siapa idenya siapa? Sama semua negara-negara penjajah Eropa itu gayanya sama. Kalau mau menghancurkan pecah-pecah mereka. Sama dengan Indonesia, makanya Belanda bisa bertahan lama di sini karena modelnya begitu.
Satu diunggulkan, ya, sing penting keluarga Ningrate di itu, yang lain suruh menjajah, dipecah-pecah sama Belanda. Sama dengan Inggris. Orang Islam dipecah-pecah, jadilah Mesir, Jordan, Syria, Sudan dan seterusnya kemudian. Nah, sementara di sisi yang lain dia negosiasi. Sebelum itu dia bikin perjanjian dengan Perancis. Negara-negara Arab itu diletakin di meja, terus dibagi saenak udele, ya, dengan Prancis, iki bagianku, iki bagianmu. Dan satu-satunya daerah yang dibiarkan tanpa diberikan kekuasaan milik siapa adalah Palestina. Nanti dia janjian dengan orang Yahudi, karena Yahudi mau bikin kongres saat itu, Zionisme lebih tepatnya, bukan orang Yahudi ya, Zionisme, ya, yang karena dia bikin surat, nanti ini menjadi tempatmu. Saya tidak detailkan ya, terlampau akademis. Singkatnya adalah nanti jadilah orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi Eropa ini puluhan ribu datang semuanya, ya, dari mana-mana, dari Eropa, dari Amerika, dan mereka bukan penduduk di situ. Bapaknya kuburannya ada di situ. Semuanya bukan orang sana. Datang grodok dari siji, bikin negara namanya negara Israel. Oke, apa yang mereka lakukan? Mulai pembunuhan demi pembunuhan dan segala macamnya. Saya stop di situ dulu, kita balik lagi di Quran. Kata Allah SWT, jadi Cyrus menghancurkan, saya singkatkan ya, Alexander the Great menghancurkan semuanya. Yang siapa terus yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini? Kalau kita buka tafsir, rata-rata para mufassir menghubungkan kepada Raja Nebukadnezar. Karena kehancuran yang paling parah, kalau dibanding dari Firaun sampai Raja Titus, ya, yang paling parah adalah Nebukadnezar. Karena itu dianggap hamba Allah yang diutus untuk menghancurkan Bani Israel saat itu adalah Nebukadnezar, Babilonia. Kelompok yang kedua yang di sini menyatakan tidak. Kenapa? Karena Quran menggunakan kalimat ba'asna alaikum ibadan lana. Kami utus kepadamu hamba-hamba kami. Kata hamba di dalam bahasa Al-Quranul Karim adalah kata abdun, jamaknya wonten kali, wonten ibad, wonten abid. Kalau ibad hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah SWT. Kalau kata abid itu bisa untuk orang yang beriman, bisa untuk orang yang tidak beriman. Quran tidak menggunakan kata abid, Quran menggunakan kata ibad. Berarti kalau kata ibad harus beriman, tidak boleh yang tidak beriman. Celakanya 5 raja ini semuanya tidak beriman. Firaun jelas paganis, Nebukadnezar tidak tahu nyembah apa dia, jelas. Cyrus jelas Zoroaster atau mungkin penyembah api dia. Alexander the Great, tambah gay dia, tidak jelas. Terakhir Raja Titus juga semuanya bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak cocok ini kata para mufassir kontemporer. Siapa? Harus orang yang beriman. Kalau kita buka dalam sejarah, kapan orang beriman digambarkan sebagaimana di ayat ini. Perkasa mereka diutus oleh Allah dan kemudian masuk ke rumah-rumah mereka dan mengusir orang Yahudi. Kapan itu terjadi? Pernah terjadi, tapi bukan di Palestina. Di mana? Di Madinah. Siapa ibadallana? Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa orang Yahudi yang diusir sampai dikeluarkan dari rumahnya, hatta tidak ada satu orang pun Yahudi kemudian. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, semuanya diusir semuanya. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan perusakan di muka bumi, membunuh, macam-macam perbuatan yang mereka lakukan ya, nulayani perjanjian terus menerus sampai kemudian oleh Allah diperangi mereka ini. Diawali dari Yahudi Bani Qainuqa ya, yang kurang ajar, menyatakan terang-terangan melawan orang Islam.
Ya, ketika Rasulullah baru selesai perang Badar, Rasul datang ke pasar Banu Qainuqa dan menyatakan, "Hei Yahudi Banu Qainuqa, kamu tahu ya, aku dari kitab-kitabmu dan seterusnya. Berislamlah kalian sebelum Allah mengalahkan kalian sebagaimana Allah mengalahkan orang-orang Quraisy." Kata dia, "Muhammad, you baru menang lawan orang Quraisy." Kata, "Gaya. Kalau kamu memang mau perang, perangilah kami. Mereka itu bukan manusia, kamilah manusia." Katanya orang Bani Qainuqa mendeklar peperangan dengan Rasulullah SAW. Dan apalagi kemudian ada wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa yang dilakukan kekerasan seksual oleh orang Yahudi, terbuka auratnya, menjerit dia, satu orang muslim datang membelanya, tapi dikeroyok oleh orang Yahudi, mati kemudian orang Islamnya. Dan kemudian dilakukanlah pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Hilang mereka, pindah ke Syam sana, pindah ke Khaybar. Yang kedua, Yahudi Bani Nadhir, sama apa yang mereka lakukan. Bahkan Yahudi Bani Nadhir hendak membunuh Rasulullah. Dia angkat batu sangat besar, Rasulullah ada di bawahnya. Ketika Rasulullah bernegosiasi tentang hukum diat, tebusan uang diat. Singkat cerita, Yahudi Bani Nadhir diusir oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan 3 orang hanya boleh bawa 1 unta oleh Rasulullah. Rumah-rumahnya yang tidak ditinggali dihancurkan oleh orang Yahudi, karena kata dia, daripada ditempati oleh orang Islam, saya hancurkan aja dulu. Keluar orang Yahudi. Terakhir, suku terakhir orang Yahudi yang tinggal di Madinah, Bani Quraidah. Ternyata dia juga ikut melakukan peperangan di perang Ahzab, karena mereka mau menyerang dari arah belakang. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW, dan saya singkatkan, terjadi perang Bani Quraidah dan semua orang Yahudi dikeluarkan oleh Rasulullah dari kota Madinah. Itulah barangkali ya kata para mufassir modern yang dimaksud oleh Allah, ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajazu khilal diyar. Kenapa? Wa kana wa'dan maf'ula. Karena itu adalah janji yang pasti terlaksana. Oke. Setelah itu Allah menyatakan apa? Menarik. Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian aku kembalikan lagi periode baru lagi, di mana orang-orang Yahudi itu berhasil mengalahkan kalian orang Islam. Kapan itu? Saat ini. Kenapa orang Yahudi bisa mengalahkan orang Islam? Karena rumusnya tadi tidak pernah diganti oleh Allah SWT. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikannya kembali kepada kamu. Jika kamu berbuat jelek, maka kejahatan atas perbuatan jelekmu itu akan kamu tanggung. Orang Yahudi diaspora kemudian, ya setelah masa itu, ya dihancurkan itu kemana-mana orang Yahudi, kecuali orang Yahudi yang tinggal ada di Palestina saat itu. Tapi kebanyakan mereka di mana? Di Austria, di Perancis, di Jerman, di Eropa semuanya. Di Amerika, di New York sana, di Australia, dan seterusnya. Di Iran, orang-orang Yahudi di Ethiopia, orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Ya, di Manado bahkan ada, saya tidak tahu tapi Yahudi hidung pesek lah itu kalau itu. Ya, orang-orang Yahudi di mana-mana di dunia itu. Kenapa mereka Allah menangkan atas kita? Karena mereka menyadari kesalahannya. Akhirnya mereka belajar dengan serius dan hebatnya. Sementara orang Islam kenapa dikalahkan oleh Allah? Karena kita sudah tidak menjadi sebagaimana yang pertama tadi. Kita sudah tidak menjadi ibadan lana, tidak menjadi hambanya Allah SWT yang baik. Sudah tidak uli ba'sin syadid, sudah tidak perkasa. Kita mulai egoisme masing-masing. Kita mulai mementingkan perut sendiri-sendiri, termasuk negara-negara Islam. Kalah akhirnya kita. Oke, singkat ceritanya, tidak cukup mereka dimenangkan satu putaran, dimenangkan lagi orang Yahudi. Apa kata Allah? Wa amdatnakum bi amwal, dan kami luaskan hartanya orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Belajar ekonomi sampai sekarang. Siapa orang kaya di dunia ini? Yahudi. Semua Yahudi. Kita ini tidur sampai tidur lagi Yahudi semuanya.
Kita baru terperangah nonton boikot produk Yahudi, loh kabeh kok Yahudi rek. Bingung kita. Tenggo Yahudi. Nah itu, Sprite Yahudi, Unilever Yahudi, Sariwangi Yahudi. Ya. Mulai dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi Yahudi semuanya. Aqua Yahudi. Yang itu, Klub Yahudi, Sariwangi Yahudi, Pepsodent Yahudi, Head and Shoulder Yahudi, semuanya produk Yahudi semuanya. McDonald Yahudi, semuanya Starbucks Yahudi, dan berbagai macam Oracle Yahudi, Facebook Yahudi, dan semuanya kita karena begitu hebatnya kata Al-Quran, wa amdatnakum bi amwal, kami luaskan harta mereka, wa banin, dan anak-anaknya. Anak-anaknya dikuatkan sama Allah, mereka belajar, pinter-pinter, jago-jago. Jangan iri, kenapa? Kenapa Yahudi pinter ya? Karena mereka belajar. Sungguh-sungguh mereka. Lihat wataknya orang Yahudi kalau belajar, gila mereka. Makanya mereka peraih Nobel terbesar di dunia ini. Orang Islam males-malesan. Gimana Albert Einstein, Oppenheimer, Sigmund Freud, Karl Marx, semua orang Yahudi semuanya. Semua bidang ilmu apapun, pembesarnya orang Yahudi semuanya. Kenapa? Karena mereka belajar. Orang minoritas tinggal di negeri asing, dia mau survive, serius dia. Ada film baru Oppenheimer misalnya. Gimana lihat mereka itu belajarnya, seriusnya orang Yahudi dalam ilmu. Sementara orang Islam karena masa kejayaan, ya menang orang Islam saat itu. Para pejabatnya korup, maksiat di mana-mana, terutama dari pejabatnya. Bahkan saat kita menguasai Spanyol, apa yang dilakukan oleh penguasa orang Muslim, ya, baca buku-buku kehancuran Islam di Spanyol. Meskipun kita lama, 500 tahun kita menguasai Spanyol, tapi kenapa mudah dikalahkan? Penguasa-penguasa Muslim saat itu bahkan kolam renangnya dikasih air bir dengan para perempuan-perempuan bugil semuanya, dan itu yang dilakukan. Dan itu sejarah kita. Allah meninggikan kita karena keimanan, dan Allah menghancurkan kita karena kita keluar dari ajaran ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian dikuatkan oleh Allah SWT orang Yahudi. Tetapi yang menarik terakhir ayatnya. Al-Quran menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Akan tetapi nanti apabila terjadi hukuman yang kedua, karena Bani Israel melakukan kejahatan 2 kali. Apa kata Allah? Yang menarik, dikuatkan mereka, dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anak-anaknya. Terus kata Allah, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Dan kami jadikan mereka kelompok yang besar. Menarik ya. Nafira itu dalam bahasa Arab, salah satu maknanya istanfaro, itu kalau kita lari untuk mencari bantuan dan kita kemudian ngumpul jadi satu karena kita minta bantuan dari yang lain, karena kita menghadapi musuh. Jadi nafiro itu adalah kumpulan dari banyak orang, ya, karena kumpulan ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus di backup oleh yang lain karena mau melawan musuhnya, namanya nafiro. Sekarang mari kita jadikan orang Yahudi, baca nanti surat Al-Isra ayat ke-104. Apa kata Al-Quranul Karim? Wa qala min ba'dihi, dan Allah berkata setelah mereka tidak mau masuk Palestina, ya saya cikatkan sajalah. Apa kata Allah? Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang hukuman kali yang kedua, ja'alna bikum lafifa, kami jadikan orang-orang Bani Israel itu berlapis-lapis. Kalau nanti mau terjadi hukuman yang kedua, azab yang kedua, orang Yahudi dikumpulkan oleh Allah datang berlapis-lapis. Kapan itu? 1948. Orang Yahudi dari New York, dari Eropa, dari semuanya ngumpul jadi satu, di backup dia karena dia tidak bisa sendiri, di backup sama UN, di backup sama Amerika, di backup sama Inggris, jadi negara Israel. 1948. Shadaqallahul azim. Memang begitu caranya. Quran yang menyatakan waja'alnakum aktsara nafira. Ngumpul kemudian datang dari mana-mana itu sampai jadi negara Israel.
Tapi kata Allah, berarti munculnya negara Israel sebenarnya kalau kita baca dari perspektif sejarah Al-Quranul Karim, ya memang itu berarti tanda nanti akan hancurnya Bani Israel. Tergantung siapa? Tergantung juga kita. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan? Karena kita masih jauh dari ibadah lana. Maka kalau kita mau menang, pantaskan diri kita untuk menjadi ibadah lana lagi. Dekatkan lagi kita kepada Allah SWT. Jadikan kita lagi uli ba'sin syadid. Kalau mentalnya orang Islam sekarang, ukhuwah Islamiyahnya dan seterusnya sudah mulai kuat lagi, pikirannya sudah sangat mulai lagi, Masya Allah, insya Allah akan dimenangkan oleh Allah karena janjinya pasti. Apakah itu hari ini Ustadz, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau kita ngelihat awal-awal dulu cukup, kita ini Masya Allah ya. Apalagi kalau kita lihat pemerintahannya ya. Kalau ngelihat bagaimana negara-negara Arab, kalau dari individu alhamdulillah. Sekarang ini semua concernnya masyarakat, concernnya orang Islam semakin besar terhadap Palestina dibanding katakanlah 10 tahun yang lalu. Kalau kita ngelihat itu, tanda-tandanya menggembirakan. Saya teruskannya sedikit lagi. Bagaimana hukuman yang kedua ini kalau terjadi, kata Allah, liyasu'u wujuhakum, kalian akan menyuramkan wajah mereka. Wajahnya siapa? Wajahnya orang Yahudi. Nomor satu. Nomor dua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Kalian akan masuk ke dalam masjid sebagaimana dulu kalian pernah masuk pertama kali. Hukuman yang pertama tidak ada kata masjid. Karena itu ulama tafsir kontemporer menyatakan ini terjadi di Madinah. Tapi hukuman yang kedua ada kata masjid. Kalian akan masuk ke dalam masjid sebagaimana dulu kalian pernah masuk. Loh, berarti kalau dulu pernah masuk, berarti dulu kita masuk, kemudian kita diusir dan kita akan masuk lagi. Di mana itu? Satu-satunya yang kita kayak begitu Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram masuk terus kita. Di Masjidil Aqsa masuk terus kita. Masjid Ar-Rayyan masuk terus kita. Satu-satunya di masjid yang pernah kita masuk, kemudian kita diusir. Otoritasnya sekarang tidak ada di dalam otoritas kita. Mana itu? Masjidil Aqsa. Dulu pernah kita masuk membebaskannya, yaitu saat Amr bin As yang diperintah oleh Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi yang mempertahankan dari pasukan salib saat itu masuk ke Masjidil Aqsa ya, membebaskannya. Akan tetapi Ustaz, kan sudah masuk berarti. Bedanya adalah kata Al-Quran, kalau masuk suram wajah mereka. Maksudnya adalah yang punya kekuasaan saat itu Yahudi. Waktu Amr bin As masuk Masjid Al-Aqsa, siapa yang berkuasa saat itu? Bukan orang Yahudi, Romawi saat itu. Makanya patriarknya mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ke patriark Nasrani saat itu. Bukan kekuasaan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suram wajahnya saat itu. Tidak cocok berarti. Begitu juga masa Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu konfliknya adalah dengan pasukan salib, orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat terakhir, ayat ke-7 ini dari surah Al-Isra belum terjadi. Kapan terjadi? Nanti ini janjinya Allah SWT. Ya, bukan hanya janji, ketentuan Allah SWT yang akan berlaku kepada Bani Israel. Ya, apa itu? Satu, suram wajah mereka. Yang kedua, kita akan memasukinya. Sekarang ini siapa yang punya otoritas terhadap komplek Al-Aqsa? Padahal itu sebenarnya menurut UN, dia ini adalah milik 3 agama. Tapi sekarang Yahudi yang menguasai. Terserah Yahudi. Kita bisa masuk atau tidak Masjidil Aqsa, checkpoint dulu. Dan apalagi kemarin sebelum penyerangan Hamas 7 Oktober, mereka sudah meniup trompet untuk menyatakan secara agama dia akan mengambil komplek Al-Aqsa dan seterusnya. Kalau kita pikirkan. Jadi kalau kita lihat begitu, ini kapan terjadi? Wallahu a'lam. Semuanya tergantung ketentuan dari Allah. Tapi prasyaratnya sebagaimana Al-Quran menyatakan, ibadallana uli ba'sin. Kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mulai menguatkan diri kita ini. Semua sisi.
teknologinya, finansialnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekali lagi, kemenangan umat Islam bukan hanya urusan finansial, bukan hanya urusan kekuatan, tapi karena urusan iman. Ya, surat Ali Imran menyatakan, ya, kamu itu akan menang kata Allah SWT. Kapan? In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah SWT. Hari ini salah satu video menarik ya, kata sebagian tentara Israel itu begitu mulai masuk perbatasan, ada mereka yang sebagian ketakutan, menjerit-jerit. Kenapa? Kata dia, kami seperti melawan hantu, kata dia. Ada yang kakinya tidak bisa berjalan. Wallahu a'lam. Sebagian tentara menyatakan kami seperti melawan hantu-hantu, kata dia. Kata orang-orang Palestina, insya Allah itu malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tapi menarik kalau kita pikirkan janjinya Allah. Yang terakhir, apa kata Allah? Satu, suram wajahnya orang Yahudi. Yang kedua, kita memasuki, artinya membebaskan Masjidil Aqsa kembali. Yang ketiga adalah waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Kalian akan menghancurkan apapun saja yang orang Yahudi sombong berada di atasnya, yang orang Yahudi mendominasinya. Untuk menghancurkan berarti harus ada bangunan. Mungkin barangkali apa ini? Settlement, perumahan-perumahan ilegal yang dibikin, okupasi. Ya, daerah-daerahnya bayangkan ya. Saya mau cerita banyak sebenarnya, tapi nomor satu, dulu orang Israel itu, orang Yahudi itu tahun 1917 hanya 3% saja. United States dulu ketika United Nation begitu baru jadi 2 tahun berikutnya, bayangkan dengan cara yang zalim tanpa bertanya kepada orang Palestina. Kemudian resolusi Balfour itu dijadikan resolusi PBB. Dan apa maunya dia? Israel dikasih 55% dari tanah Israel, orang Islam dikasih 45% berdasarkan resolusi PBB tahun 47 atau 48 ya. Tanpa bertanya, bayangin kayak Indonesia mau diputus no PBB tanpa bertanya, ngadain polling, survei sama orang Indonesia, separuh tak kena Amerika ya. Gimana ceritanya itu? Nomor 2, tetapi apa yang dilakukan oleh Israel? Tidak puas dia, dikasih PBB saja tidak puas dia 55. Ngerangsek sekarang 80%, ya 67 dia sudah nyaplok, sekarang enggak, tinggal berapa orang Islam sekarang hanya punya Gaza dan West Bank saja. Makin ngerangsek terus. Kenapa? Karena kata dia, ini tanah kami. Itu yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Karena memang dia ini kurang ajarnya sekali. Dia ini kriminal memang, Benyamin Netanyahu. Apa kata Benyamin Netanyahu? Ini tanah nenek moyang kami. Sudah 3000 tahun yang lalu. Ya. Jadi bahkan dia terang-terangan, bayangkan, kepala negara terang-terangan menunjukkan peta negaranya di PBB. Ini peta Israel, Gaza sama West Bank itu sudah masuk ke dalam wilayahnya. Dan terang-terangan seluruh mata dunia melihatnya. Kenapa Hamas marah sampai 7 Oktober kemudian meledakkan? Ya karena itu. Ya kita ini dibodohin oleh berbagai macam informasi yang selalu dilihat. Ya ini karena Hamas sih yang ngebom duluan dan seterusnya. Baca berita, melek. Jangan hanya membaca berita dari satu sumber, yaitu dari Israel. Karena sudah mulai dari dulu bohong lagi dan bohong lagi dan bohong lagi. Begitulah yang dilakukan oleh Israel. Habis ngebom, bayangkan, habis Israel ngebom 7 itu, Israel langsung memberikan laporan 1.400 orang mati. Ibu-ibu perutnya disobek, dikeluarkan ususnya. 40 bayi digorok semuanya lehernya. Dari siapa informasi itu? Israel. Untuk apa? Perang psikologis. Dan celakanya semua media dimiliki oleh Israel. BBC menyiarkan, gila, tidak punya rasa kemanusiaan, memang teroris Hamas itu. CNN nyulain, Fox News, NBC nyulain, semuanya bercerita. Sementara tidak ada satupun berita yang menjelaskan apakah itu benar atau tidak dari Hamas. Gak ada yang cerita. Belakangan kita mulai mencari bukti, mana buktinya?
Israel kebingungan karena tidak ada buktinya, fotonya nggak ada. Mana kamu yang bilang 40 bayi itu yang digorok itu? Terus dia ngasih satu foto bayi digorok, ternyata bikinan AI, artificial intelligence. Semua dunia, wartawan BBC dan CNN minta maaf. Mohon maaf kami salah memberikan informasi. Dan seterusnya sampai detik hari ini, di mana bahkan Hamas sendiri pimpinannya meminta tolong dicek yang independen apa yang kami lakukan tanggal 7 itu. Tapi dunia termasuk mungkin koran-koran kita seakan-akan Hamas itu teroris dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentulah waktu 10 November dulu ya, perang 22 dulu waktu kita melawan Belanda di Surabaya, para santri semuanya kata Belanda ya teroris. Hizbullah ya teroris. Kakek saya dibunuh sama Jepang karena teroris, karena tidak mau sujud. Dulu kan para kiai-kiai yang punya pesantren disuruh, kakek saya tidak mau, diambil, diletakin di jalan kereta api, ditembak, semua orang kampung suruh melihatnya dan seterusnya oleh tentara Jepang saat itu dan seterusnya, karena memang mencari kiai-kiai yang punya pesantren-pesantren dan seterusnya. Demikian kata ibu saya. Makanya ibu saya benci sekali sama Jepang karena mateni bapakku, kata ibu saya. Saya dapat istri saya dulu kuliah di Jepang. Nah, terus datang waktu pernikahan saya. Nah, terus ngasih uang okasannya sama ibu saya. Kata ibu saya, ternyata orang Jepang ada yang baik, kata ibu saya. Dan seterusnya. Jadi menarik kalau kita lihat, ya janji Allah itu pasti. Ya, jadi masalahnya sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nomor 1, doa. Jangan pernah kita ini meremehkan doa. Dulu Rasulullah SAW saat di perang Uhud 70 sahabat mati semuanya. Kemudian setelah 70 sahabat mati, para sahabat itu minta sama Rasul, ya Rasulullah, doalah sama Allah, laknat mereka semuanya, ben modar kabeh Rasulullah. Rasul menyatakan, aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Setelah perang Uhud, saya singkatkan, ada peristiwa namanya Dzatur Raji' atau Bi'ru Ma'unah. 70 qurra Nabi dibantai semuanya, mati semuanya. Nabi marah selama 3 bulan berturut-turut. Rasulullah SAW 3 bulan atau 1 bulan terus menerus melakukan kunut nazilah, mendoakan kehancuran terhadap orang-orang yang membunuh dan suku itu 5 waktu, kunut terus 5 waktu untuk mendoakan. Kan itu setidaknya di kunut subuh doain Palestina. Ya bukan hanya di kunut kita, tapi sholat doain Palestina. Kita ini Masya Allah, mereka ini tidak punya apa-apa sekarang. Listrik gak ada, air gak ada, mati terus menerus. Kita tidak kehilangan apa-apa, mereka kehilangan segala-galanya dan mereka saudara kita. Kalau kita mati nanti di hadapan Allah, kalau Allah bertanya apa yang kamu lakukan untuk Palestina, jawab apa kita ini di hadapan Allah SWT? Setidaknya ada jawaban, kulon dongo ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Karena itu doa di suasana kayak begini, doalah nomor 1 untuk Bani Israel, untuk Palestina, nomor 1 yang kita lakukan. Yang kedua, donasi. Biarkanlah orang-orang bilang, nanti takut kamu donasi. Jenengan itu sodako, hatta keliru pun tetap bernilai di mata Allah SWT. Sudah banyak contohnya. Ada orang donasi keliru ke orang kaya, terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu mau infak, hadisnya sahih, tapi keliru ke orang kaya. Enggak apa-apa, kamu tetap dapat pahalanya. Besok hari kedua dia donasi lagi. Keliru kepada pelacur, aduh ternyata pelacur ya Rasulullah, kata Rasulullah tetap. Dan seterusnya. Tidak mengurangi donasi, kalaupun ternyata yang ngumpulakan itu nilep, jenengan tetap mendapat pahalanya. Jangan pernah mau dikomporin oleh orang-orang yang begitu itu. Nyampe tidak nyampe bukan urusan kita, yang penting donasi, Allah yang melihat amal kita. Tapi tentu pilihlah, kalau jenengan bisa punya pilihan, pilihlah yang apa namanya, yang kredibel. Bisa dari pemerintah, bisa Nurul Hayat dan seterusnya. Ada banyak sekarang. Ya, Nurul Hayat yang saya ketahui dan saya ada di dalamnya.
sudah mendirikan sekolah dan seterusnya. Sekolahnya Nurul Hayat, bayangin. Dan seterusnya. Siapa yang bilang nggak nyampe? Saya mau marah saja nonton orang, gila kamu ini, udah tidak bantu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nomor 2, donasi. Nomor 3, counter naratif. Bikin publik narasi, cerita di publik, tulisan di publik, nge-like, share dan seterusnya. Yang benar beritanya. Jangan berita yang tidak benar ya ini wah, dan seterusnya. Karena dalam peperangan itu selalu banyak informasi, cek and recheck kalau ada informasi. Informasi yang benar sharing, sebarkan itu. Ikutlah untuk membantu membangun narasi yang positif tentang Palestina. Ada wanita di televisi itu, wis ndak pinter, bacaan datanya minim, ya ngomong tentang belahin Yahudi kayak saya dengerin aja udah tak pukul aja rasanya, wangel saya nonton itu. Ini orang bodoh sok pinter, ya dan seterusnya. Saya membaca banyak tentang sejarah Israel, ada banyak buku di rumah saya kalau mau tertarik dan seterusnya. Saya punya detail mulai sebelum ada apapun. Banyak, silakan dibaca. Ada banyak. Kan kalau kita baca, ini semua orang yang waras dan intelektual mau baca buku, dia tahu kezaliman sedang berlangsung secara terus-menerus. Ya, dan seterusnya. Jadi bantu nyebarin narasi. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Ya menuntut kepada pemerintah untuk bisa bertindak lebih aktif lagi. Karena itu saja yang bisa kita lakukan hari ini. Alhamdulillah dalam kaitan ini kita cukup banggalah dengan Menteri Luar Negeri kita. Meskipun kita masih belum secara kuat, kita kan berharap mungkin Indonesia ngirimin tentaranya kayak atau apa kayak dan seterusnya. Coba bayangin dengan Amerika Serikat. Kapal induknya dikirimin, tentaranya dikirimin. Padahal untuk membela siapa? Membela Israel. Setiap tahun 3,8 miliar. Bayangin, billion dollar. Pirang triliun itu diberikan kepada Israel. Ya memang Amerika isinya orang Yahudi semuanya dan seterusnya. Tapi bayangkan itu. Sementara, tetapi sekali lagi kemenangan itu dalam agama ini bukan hanya karena kekuatan kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Al-Quran menyatakan la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan stop. Jangan kamu kemudian merasa rendah diri, ndak iso menang. Ini turun setelah perang Uhud, setelah orang Islam kalah. Apa kata Allah? La tahinu. Jangan kecil hati, jangan putus harapan, jangan berhenti berjuang, terus berjuang. Wala tahzanu, dan jangan kamu sumpah sedih terhadap mereka yang mati. Bukan kita ini tidak ikut bersedih ya, tapi coba renungkan betapa bahagianya orang-orang Israel itu, orang-orang Palestina. Ya, karena mereka semuanya menjadi syahid. Satu orang syahid di jalan Allah, 40 keluarganya masuk surga semuanya. Bisa memberikan syafaat sampai 40 dari anggota keluarga. Bayangin ada seorang bapak, 4 anaknya mati semuanya. Sudah pasti masuk surganya itu. Makanya ada yang menangis karena anaknya mati. Yang satu yang soleh didatangin sama dia. Diam kamu, jangan nangis kamu, gembiralah. Kan Allah menggembirakan kamu, anakmu dimatikan sebagai syahid. Orangnya di ini, gembira sama Allah, terima kasih sama Allah. Mentalnya orang-orang Palestina, saya nonton aja gila ini. Orang-orang dengan mental baja, kuat dan seterusnya. Memang Allah memilih mereka, ya orang-orang yang kokoh, yang kuat dan seterusnya. Ibu-ibunya, anak-anaknya, masya Allah, masya Allah. Kita ini tidak ikut berperang, tapi setidaknya doakan mereka dan tuntut. Kita mohon berharap lebih aktif lagi pemerintah mendesak dan seterusnya atau apa sajalah yang bisa dilakukan, bersinergi mungkin dengan sesama negara-negara Asia Tenggara untuk memberikan yang lebih baik. Itu tugas pemerintah lah. Tugas individu kita hari ini itu. Doakan mereka agar segera kedamaian ini berlangsung, ceasefire now, ya, gentatan senjata sekarang dan seterusnya. Israel tidak mau, ya, dan terus menerus melakukan apa yang
mereka lakukan. Tapi sekali lagi kata Al-Quran terakhir, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Bagi Allah, milik Allah tentaranya di langit dan bumi. Ya, jangan pernah khawatir, ada cara begitu banyak cara Allah memenangkan umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya mungkin bisa masih. Menawi boten wonten kita akhiri. Enggak ada nggih. Demikian nggih. Nggih. Oke. Apakah kalau ya ada yang lucu lagi, jangan menang Ustaz, nanti lek menang kiamat nanti. Hadisnya berbunyi tidak datang hari kiamat sampai orang Islam memerangi orang Yahudi, hingga ada buku ditulis menarik oleh dua wartawan Amerika Serikat. Ya Allah judulnya apa ya? Asik bukunya, saya belum selesai membacanya. Dan ada satu chapter di situ tentang the Horkot tree judulnya, ya pohon Horkot itu. Gharqad di hadis itu menyatakan nanti orang Yahudi sembunyi di balik batu, batu akan memberitahunya, dan kecuali pohon Gharqad, yaitu pohon Yahudi yang nanti kalau bersembunyi di situ, pohon itu tidak akan berkata di baliknya ada orang Yahudi. Ya. Yang menarik di buku itu diceritakan, meskipun banyak orang Yahudi kalau ditanyai tidak tahu tentang pohon Gharqad dan seterusnya, tapi di buku ini karena orang Amerika ini, dua reporter Amerika yang melakukan penelitian ke Israel, saya lupa judulnya, saya baru baca 2 hari belum kelar Mas ya. Menarik, katanya mulai di parlemen Israel itu semuanya ditanamin pohon Horkot dan seterusnya. Jadi asik kalau kita pikirkan, ya Allah menarik ya salah satunya. Ya tidak, karena kiamat itu terjadi tanda-tandanya bukan kemenangan Yahudi. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10, dan itu tidak melibatkan kemenangan orang Islam atas Yahudi. Mungkin itu tanda kiamat kecil, tapi bukan kiamat tanda yang besar. Ya. Tanda yang kecil itu kan macam-macam, seperti antalidal waladu rabbataha dan seterusnya ya. Orang-orang Arab yang awalnya jadi pengembala kambing sekarang kaya-kaya. Kita kalau ke Uni Emirat Arab, ke gedung tinggi-tinggi melebihi dari gunung-gunung, sekarang udah kejadian semuanya. Ya, jadi dengan kalau ke Mekah, clock tower, tidaklah kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi kiamat sampai kemudian nanti bangunan-bangunan itu lebih tinggi dari gunung-gunung di Mekah. Sekarang sudah lebih tinggi. Loh bener ini hadisnya ini. Kok dereng kiamat saat ini? Nah, karena dia bukan tanda besar, tanda kecil. Nah, tanda besar itu mulai dari munculnya Dajjal, ya, terus Dabba, terus Nabi Isa, terus dan seterusnya itu ya. Terus landslide di 3 daerah di Arab, api keluar dari dan seterusnya, yang ada 10 itu bukan salah satu kemenangan Yahudi. Ya. Tapi memang itu salah satu pasti itu untuk menunjukkan kepastian menangnya orang Islam atas orang Yahudi. Ya, terakhir biar enggak keliru nanti. Saya dari tadi ngomong Yahudi, bukan berarti kita harus benci Yahudi. Sekali lagi, ya. Yang saya benci adalah Zionisme Israel. Negara Israel sekarang ini, yang itu bukan Yahudi, dia Zionis. Dia orang-orang Yahudi ortodok, ya. Seperti banyak di Amerika, Yahudi ortodok. Itu bahkan menyatakan negara Zionis itu bukan negara Yahudi. Karena di kitab orang Yahudi tidak boleh mendirikan negara dengan cara membunuh orang dan seterusnya. Kami tidak dituntut, katanya Rabai siapa yang dari Amerika itu, untuk mendirikan negara. Kan itu banyak orang Yahudi yang membela orang Palestina. Gini ya, dalam Al-Quran itu banyak kata untuk menyebut orang Yahudi. 1, al-Yahud. 2, alladzina hadu. 3, Bani Israel. 4, Ahlul Kitab. 5, alladzina atainal kitab. 6, alladzina utul kitab. Masing-masing ini beda-beda. Kalau disebut al-Yahud negatif, disebut alladzina hadu positif, disebut alladzina utul kitab negatif, disebut alladzina atainamul kitab positif. Jadi tidak bisa ngebau ya. Orang Islam juga sama, ada muttaqin, ada musinin, ada muslimin, ada macam-macam. Ada muqsitun,
Ada macam-macam kata Al-Qur'anul Karim, ada sabiqun bil khairat, ya, ada zalimun li nafsih, semuanya orang Islam ini. Tapi beda-beda, demikianlah watak kita kepada orang Yahudi. Ya, kita tidak boleh benci Yahudi, ya, karena dia sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Zionisme Israel yang sekarang membombardir Palestina, ya laknatullah. Dia kurang ajar, bukan saja menurut ukuran agama, menurut ukuran hukum internasional. Mereka kurang ajar. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita bukan anti. Hatta Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Rasulullah bahkan makan hidangan yang diberikan oleh wanita Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya juga punya banyak teman orang Yahudi. Saya dulu kuliah, ya, dan seterusnya. Beberapa teman saya orang-orang Yahudi. Kita biasa saja. Tapi mereka baik-baik, bukan Yahudi yang sekarang ini. Dan celakanya memang sekarang ini, Benyamin Netanyahu itu orang yang sangat keras. Kalau sekarang, kalau di Islam kira-kira model Imam Samudra lah, atau paling tidak ya FPI lah. Lah itu yang sekarang jadi presiden. Sekarang bisa bayangin, memang dia ini war kriminal, terus jadi presiden, gila, kebijakannya juga gila, dan seterusnya. Ya, naudzubillah. Tapi sekali lagi selalu ada hikmah di balik semua kejadian ini. Tugas kita cuma satu, tunjukkan bahwa kita ini Muslim, kita punya concern. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang Islam itu kasih sayangnya satu sama lain, cintanya satu sama lain. Sesama orang Islam kajasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Apabila satu bagian dari tubuhnya sakit, seluruh tubuhnya merasakan demam dan dia tidak bisa tidur. Hari ini mari kita bersama-sama mendoakan kepada Allah SWT, kepada masyarakat Palestina sekarang, semoga Allah memberikan kejayaan, ya, kemenangan, dan segera selesai peperangan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma rzuq ikhwanana fi Filistin as-sumud wal quwwah fi wajhi at-tughyan wansurhum. Allahumma man la yahzimu jundah wa la yahlifu wa'dah wa la ilaha ghairuh. Kun li ahlina fi Filistin aunan wa nasiran wa mu'inan wa dhahira. Allahumma hafad ahla Filistin fi Gazzah wal Quds bi'ainika allati la tanam warzuqhumus sabat wal quwwah wat tamkin wa barik fi imanihim wa sabrihim. Allahumma ij'al li ahli Gazzah al-izzah an-nusrah al-ghalabah wal haibah. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal qahri. Allahumma inna nabra'u min hawlina wa quwwatina wa tadbirina ila hawlika wa quwwatika wa tadbirika la ilaha illa anta la yu'jizuka syai'un wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna la amliku li ahlina fi Filistin illa ad-du'a. Allahumma inna la namliku li ahlina fi Filistin illa ad-du'a. Allahumma inna la namliku li ahlina fi Filistin illa ad-du'a. Allahumma fathum ya Allah. Allahumma fathum bihidfika wansurhum wakhdul kulla man khadalahum bihaqi wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Wa idha batastum jabbarin wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.